Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Jalan-jalan ke kota tua. Halo semua, perkenalkan nama saya Arini Putri Wiranti Nindung dengan NIM 1900110. 2-3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Izinkan kami menyapa encik dan puan. Salam hangat kami ucapkan. Halo, perkenalkan nama saya Desi Gita Amelia dengan NIM 1904894. Harasbah, perkenalkan saya Mutiara Nadira Nasution dengan NIM 1900167. Halo, nama aku R.A. Aisyah Putri dengan NIM 1901441. Sampurasun, halo semuanya, perkenalkan saya Rasa Deliani dengan NIM 1903801. Guys, video bagian aku udah selesai diedit nih. Berarti kelar ya videonya. Ah, video yang mana? Aduh, kebanyakan tugas nih, pasti sampai lupa. Video tugas sosiologi itu loh. Nih, aku kasih record ya, biar inget. Baik anak-anak, karena pembelajaran hari ini telah usai, buat minggu depan akan ada tugas video berkelompok. Jadi kalian harus bikin vlog gitu untuk dimasukin ke YouTube. Nah, untuk ketentuannya mungkin Ibu bisa share screen sekarang. Nah, ini buat tema tugasnya tentang keberagaman Indonesia dalam cita rasa kuliner Nusantara. Untuk ketentuannya bisa dibaca sendiri atau bisa di screenshot ya. Mungkin nanti Ibu kirim ke grup biar lebih jelas. Silakan dibaca dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya Mutiara izin bertanya. Ya, silakan. Untuk pembagian kelompoknya dipilih sendiri atau ditentuin sama ketua kelas ya, Bu? Boleh, itu terserah kalian, boleh ditentuin sendiri, boleh ketua kelasnya. Nanti kalau misalkan kelompoknya udah dibagi, nama-namanya dikasih ke Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau tidak ada mungkin kalau tidak ada mungkin kita selesai sampai sini aja buat kelas hari ini. Terima kasih buat anak-anak semuanya telah mengikuti kelas hari ini dengan baik. Mungkin Ibu tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang waktu itu disuruh bikin vlog ya? Iya, yang itu. Nah, tuh ingat. Kamu langsung upload di YouTube aja, Muti. Nanti kirim linknya ke sini ya. Oke. Yuk, kita nonton. Boleh jadi kita berbeda tapi tetap satu jiwa. Berderet perbedaan dari Sabang sampai Merauke bukan sebuah penghalang melainkan sebagai pemersatu bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Keanekaragaman yang terbentuk mulai dari adat istiadat, bahasa hingga makanan. Tiap daerah di Indonesia tentu memiliki kekhasannya masing-masing, terutama dalam makanan ataupun minuman sebagai identitas dari daerah tersebut. Berganti pulau, berganti pula cita rasanya. Namun yang semakin menambah adalah rasa laparnya. Daripada semakin penasaran apa saja makanan-makanan atau minuman khas yang dimiliki oleh berbagai daerah di berbagai pulau di Indonesia, yuk jalan-jalan virtual bareng kami. Halo guys, jadi hari ini aku akan nunjukin ke kalian salah satu kuliner khas Sumatera Utara yang identik dengan suku Batak. Namanya adalah ikan arsik. Biasanya orang Batak menyebutnya adalah dekenani arsik. Ini tampilannya guys. Coba dulu ya guys, ikan arsik khas Sumatera Utara ini.
Deke dan niarsik ini secara bahasa deke artinya adalah ikan mas dan niarsik adalah cara memasak makanan yang dikeringkan sampai bumbu-bumbunya meresap gitu. Jadi untuk deke dan niarsik ini jika digabungkan artinya adalah ikan mas yang dimasak secara terus-menerus sampai bumbu-bumbunya ini meresap ke dalam ikan mas. Nah, untuk deke dan niarsik ini adalah salah satu kuliner khas Batak Toba, di mana pemilihan ikan masnya ini juga berasal dari Danau Toba yang sangat legendaris di Sumatera Utara. Nah, untuk bahan-bahan dari membuat ikan arsik ini ada 16 macam rempah dan ada 3 yang paling unik gitu ya, yang nggak ada di daerah manapun, yaitu andaliman, kemudian buah kecombrang dan juga bawang batang. Kemudian ikan arsik ini juga dipakai pada saat acara-acara adat dan yang berkenaan langsung dengan siklus-siklus kehidupan seperti pada saat upacara adat, upacara kelahiran anak dan lain sebagainya. Ciri khas yang paling menonjol untuk orang-orang yang bersuku Batak adalah sangat menjunjung tinggi dan menghargai orang-orang yang sesama marga. Misalnya nih, orang yang menghargai Nasution, ketika dia berjumpa dengan orang lain yang tidak ia kenali, yang berasal dari daerah manapun, yang bermarga Nasution juga, maka mereka akan menganggap bahwa orang tersebut adalah keluarga. Halo guys, sekarang main-main ke Kota Batam yuk. Kota Batam merupakan kota dengan unsur masyarakat yang heterogen karena masyarakat di Kota Batam didominasi oleh pendatang yang berasal dari seluruh Indonesia. Hal ini dibuktikan dari suku bangsa, adat istiadat serta agama yang dianut oleh masyarakat Kota Batam itu berbeda-beda. Walaupun demikian, budaya Melayu masih identik dan sangat kental di Kota Batam loh, dan kemudian menjadi akar budaya lokal. Kota Batam terletak di Provinsi Kepulauan Riau, provinsi yang terkenal dengan kekayaan lautnya. Ada makanan enak nih dari Provinsi Kepulauan Riau. Siap-siapin tisu ya, takut kalian ngiler karena sekarang aku mau ajak kalian makan bareng aku. Yuk! Ini namanya mie tarempa, merupakan makanan khas Kepulauan Riau. Tekstur mie tarempa serupa dengan mie telur, berwarna kuning dan berbentuk pipih. Mie tarempa yang otentik adalah mie tarempa kering dengan potongan ikan tongkol goreng. Untuk menikmati seporsi mie tarempa, kamu hanya perlu merogoh kocek sebesar 20.000 sampai 25.000 saja loh. Selain itu ada luti gendang juga nih, roti yang berisi abon ikan. Luti merupakan cara orang Tionghoa menyebut roti, sedangkan gendang merupakan sebutan orang Tarempa yang berarti digoreng. Tekstur luar roti ini renyah, namun dalamnya lembut banget. Dan yang terakhir ada teh obeng. Teh obeng menjadi ciri khas penamaan es teh di Kepulauan Riau. Es teh manis ini seharusnya disebut dengan nama teh apeng. Peng sendiri berarti es, sebutan hasil dari akulturasi budaya Melayu dan Cina. Kota Palembang dikenal dengan kota bersejarah yang terdiri dari banyak suku, ras, agama, dan keberagaman lainnya karena terjadinya percampuran antar budaya di masa lampau. Hal ini dibuktikan dengan karakteristik masyarakat Kota Palembang, yakni dikenal sebagai masyarakat yang gaya bicaranya keras, bernada tinggi, dan lugas. Selain itu, terdapat masyarakat keturunan Arab yang tinggal di suatu kampung tersendiri bernama Kampung Arab. Adapun banyaknya masyarakat keturunan Cina di Kota Palembang. Hal ini juga dibuktikan oleh pempek yang merupakan makanan percampuran antara budaya Tionghoa dan masyarakat Palembang itu sendiri. Halo semua, hari ini aku mau makan pempek, makanan khas Kota Palembang yang bahan utamanya terbuat dari ikan. Uniknya, pempek khas Kota Palembang ini terbuat dari ikan belida yang hanya hidup di perairan Sungai Musi, yakni pemisah wilayah Kota Palembang antara wilayah Ulu dan Ilir. Pempek dengan rasa yang gurih dimakan dengan susulan kuah cuko yang pedas membuat makanan ini semakin nikmat. Biasanya masyarakat Kota Palembang makan pempek ketika ada acara adat, pernikahan, dan lain sebagainya, atau hanya sekedar untuk dinikmati sebagai makanan ringan di sore hari bersama keluarga. Masyarakat Betawi terkenal dengan keramah tamahannya serta memiliki jiwa sosial yang tinggi. Masyarakat Betawi juga sangat memegang teguh nilai agama, terutama agama Islam. Identik dengan jago berpantun, berwatak humoris, selalu menghormati orang yang lebih tua, dan memiliki sifat toleransi yang tinggi. Tak lupa, masyarakat Betawi juga sangat senang untuk berkumpul bersama keluarga besarnya, terutama pada hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri.
Bir peletok merupakan simbol kemewahan masyarakat Betawi pada zaman Belanda. Jika orang Eropa memiliki wine, maka masyarakat Betawi memiliki bir peletok. Keunikan dari minuman ini tentu terletak pada namanya. Walaupun bernama bir peletok, namun minuman ini tidak mengandung alkohol sama sekali. Nama bir peletok ini diambil dari bunyi peletok saat orang Belanda membuka tutup botol wine. Untuk asal-usul bir peletok sendiri berasal dari adanya rasa iri masyarakat Betawi kepada Belanda, yang saat itu berpesta dengan meminum wine dan minuman ini dapat menghangatkan tubuh. Karena mayoritas masyarakat Betawi beragama Islam, muncullah ide untuk membuat minuman dengan warna yang sama, namun halal dan dapat menghangatkan tubuh. Karena pada dasarnya, bir peletok ini terbuat dari rempah-rempah khas dari Indonesia, seperti jahe, kayu secang, kapulaga, dan lain sebagainya. Hai, Wilujeng Sumping di kota Sukabumi. Kali ini kita akan jalan-jalan virtual di kota yang terkenal oleh banyak orang sebagai kota santri, atau remaja-remaja sekarang mengenalnya dengan kota kecil sejuta cerita. Tapi memang Sukabumi ini ialah salah satu kota kecil yang berada di Provinsi Jawa Barat, yang mana nama kotanya sendiri diambil dari bahasa Sangsekerta yang memiliki arti kesenangan, kebahagiaan, dan kesukaan. Tak jauh-jauh dari arti namanya, masyarakat Sukabumi yang mayoritas adalah suku Sunda dikenal dengan masyarakat yang memiliki karakteristik ramah tamahan yang selalu dijunjung tinggi, atau dikenal juga dengan masyarakatnya yang someah atau ramah. Maka tak heran dari arti namanya pun dapat menggambarkan bahwa kota Sukabumi ini adalah kota dengan banyak kesenangan juga kebahagiaan di dalamnya. Nah, jalan-jalan ke Sukabumi tentunya kurang afdol rasanya kalau nggak nyobain makanan khasnya. Ada yang tahu apa makanan khas yang terkenal dari Sukabumi ini? Iya, betul sekali. Sukabumi itu terkenal dengan makanan daerahnya, salah satunya adalah mochi. Aduh, siapa sih di sini yang nggak tahu mochi? Makanan yang terbuat dari tepung beras dan diisi dengan kacang tanah dan gula merah. Jadi rasanya itu perpaduan lembut dan juga manis. Ada dua sejarah yang diyakini masyarakat Sukabumi tentang asal-usul adanya mochi ini. Sejarah satu menyatakan bahwa kue mochi ini dibawa oleh tentara Jepang yang pernah menduduki Indonesia. Sedangkan sejarah kedua menyatakan bahwa makanan ini telah diwariskan secara turun-temurun oleh warga keturunan Tionghoa yang banyak jumlahnya di kota Sukabumi. Gimana? Sekarang udah pada tahu dong asal-usul dari kue mochi Sukabumi ini? Nah, meskipun Sukabumi dan Jepang sama-sama memiliki mochi nih, namun yang menjadi pembeda dan menjadi keunikan tersendiri dari mochi Sukabumi ini ialah pembungkusnya yang menjadi ciri khas, karena bungkusnya itu berbahan dasar dari bambu yang dianyam. Selain itu, mochi dari Sukabumi juga berisi kacang tanah, yang mana isian tersebut tidak ditemukan dalam mochi Jepang. Nah, biasanya mochi ini sering disajikan juga dalam acara-acara pernikahan ataupun dalam tahun baru Imlek. Tapi, makin berkembangnya zaman, aneka rasa mochi juga makin berkembang loh guys. Kini banyak varian dari isi kue mochi ini, mulai dari coklat, keju, strawberry, green tea, tiramisu, dan masih banyak lagi. So, udah gak bingung lagi dong kalau ke Sukabumi mau bawa pulang oleh-oleh apa aja nih? Nah, tentunya kue mochi Sukabumi ini wajib dibungkus buat jadi oleh-oleh. Agama, suku, ras, dan golongan kita mungkin berbeda, tetapi kita disatukan oleh tanah air, bangsa, dan bahasa yang sama, yaitu Indonesia. Refleksi mata kuliah evaluasi pembelajaran ini, metode yang digunakan dalam pembelajaran daring sangat bervariatif dan menarik, sehingga membuat saya tidak merasa bosan selama mengikuti perkuliahan, dan tentunya sangat bermanfaat bagi saya selaku calon pendidik nantinya. Saya cukup menikmati jalannya perkuliahan evaluasi pembelajaran sosiologi. Perkuliahan tersusun secara sistematis dan sangat jelas dari awal hingga pada penugasan akhir. Saya juga sangat mengapresiasi dan sangat senang terhadap upaya dari Bu Yani dan Bu Iba dalam melibatkan mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Menurut saya mata kuliah ini sudah mampu untuk
mendorong mahasiswa lebih aktif dalam perkuliahan daring dan juga merupakan salah satu mata kuliah yang kreatif dalam segi media maupun metode pembelajarannya. Dalam mata kuliah ini, pembelajaran dilakukan dengan cara-cara yang variatif sehingga dapat mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Selain itu, materi yang diajarkan juga sangat bermanfaat bagi saya untuk menjadi tenaga pendidik di masa yang akan datang. Selama 1 semester, mata kuliah evaluasi pembelajaran ini menjadi mata kuliah yang cukup menyenangkan dan juga menantang. Karena di setiap pertemuannya terdapat tugas-tugas juga metode pembelajaran yang sangat variatif dan juga inovatif, sehingga setiap pertemuannya itu tidak membosankan dan tidak monoton. Untuk refleksi kelompok sendiri, anggota kelompok dapat bekerja sama dengan baik sehingga tugas yang diberikan dapat dikerjakan secara lancar. Kelompok saya beranggotakan teman-teman dekat saya selama perkuliahan yang mana orang-orangnya sangat suportif sehingga saya tidak memiliki keluhan apapun terhadap kelompok saya. Sistem pemilihan kelompoknya dipilih secara sendiri, maka kami lebih mudah untuk mengerjakannya dan saling bekerja sama. Karena dosennya tegas dalam melaksanakan perkuliahan, maka saya pun dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Selain itu, banyaknya tugas yang dikerjakan secara berkelompok, sehingga tugas yang diberikan dapat dikerjakan secara maksimal. Dengan dibentuknya kelompok secara bebas dan setiap orang bisa memilih anggota kelompoknya masing-masing, sehingga hal itu dapat memudahkan kami dalam mengerjakan tugas kelompok. Karena kami dapat bekerja sama dan saling membantu dengan baik dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Dan untuk tugas yang saya senangi adalah tugas debat karena dapat mengasah kemampuan PACE yakni critical thinking, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif. Saya menyukai debat. Hal ini mengacu kami untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai isu yang diangkat. Untuk tugas yang saya senangi adalah tugas debat karena ini adalah sesuatu hal yang baru bagi saya dan juga mendorong mahasiswa untuk berani mengemukakan pendapatnya. Tugas yang disenangi yaitu debat virtual, karena dalam pelaksanaan debatnya sangat interaktif dan melatih saya untuk berpikir kritis. Adapun tugas yang saya senangi dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran ini adalah tugas debat. Karena dengan tugas debat ini bisa membantu saya yang seringkali tidak terampil dan kurang memiliki kepercayaan diri untuk mengemukakan pendapat di depan kelas. Namun dengan adanya tugas debat ini mampu melatih public speaking saya juga keberanian saya untuk mengemukakan pendapat dan lebih berani untuk berbicara di depan banyak orang. Sedangkan untuk tugas yang tidak saya senangi adalah tugas membuat PPT atau infografis dan dipresentasikan di hari yang sama dengan waktu yang singkat, sehingga saya merasa tidak maksimal dalam mengerjakan tugasnya. Tugas pada pertemuan 3 sampai dengan pertemuan 5 dengan waktu yang terbatas, kami juga diminta untuk membuat sebuah PowerPoint. Pada saat itu saya merasa kami tidak lagi mementingkan sebuah kualitas daripada penyampaian sesuatu. Untuk tugas yang kurang saya senangi adalah tugas pada saat membuat PPT atau infografis dengan limit waktu yang sangat terbatas dan harus mempresentasikannya karena saya merasa kurang maksimal dalam menjelaskan materi. Tugas yang tidak disenangi yaitu presentasi dadakan, karena harus membuat PPT dan menguasai materi pada saat itu juga, sehingga materi yang disampaikan pada saat presentasi dirasa kurang maksimal. Tugas yang kurang saya senangi dalam mata kuliah ini yaitu jika adanya presentasi yang mendadak, karena jika informasi tersebut didapatkan secara mendadak sehingga dalam mempersiapkan PowerPoint maupun persiapan untuk presentasi itu menjadi terburu-buru dan seringkali merasa pekerjaannya tidak maksimal. Selanjutnya, mahasiswa pada umumnya pasti ingin mendapatkan nilai yang terbaik. Oleh karena itu, saya ingin mendapatkan nilai A dalam mata kuliah ini karena saya merasa telah maksimal dalam mengerjakan segala tugas yang diberikan. Kemudian, saya selalu hadir dalam kelas dan tentunya saya selalu on kamera ketika kelas sedang berlangsung. Saya ingin mendapatkan nilai A. Saya merasa selalu mengumpulkan tugas dengan tepat waktu dan selalu mengikuti perkuliahan dari awal hingga akhir. Kelompok saya juga selalu mengirimkan revisian tugas yang dirasa masih kurang sempurna. Setiap mahasiswa pasti menginginkan nilai yang sempurna agar dapat menyenangkan hati orang tuanya. Karena setiap mahasiswa pasti menginginkan yang terbaik untuk dirinya dan juga untuk orang di sekitarnya. Kemudian untuk nilai yang saya harapkan adalah nilai A karena saya selalu hadir pada saat mata kuliah ini, kemudian mengupayakan untuk selalu on cam dan mampu menyelesaikan tugas-tugas kuliah secara baik dan tepat pada waktunya. Semua mahasiswa pasti menginginkan nilai yang terbaik. Maka dari itu, saya ingin mendapatkan nilai A karena saya mengikuti perkuliahan dengan baik dan mengerjakan tugas-tugas secara maksimal. Tentunya setiap mahasiswa ingin mendapatkan nilai yang terbaik, jadi dalam mata kuliah ini saya ingin mendapatkan nilai A. Alasannya karena selama 1 semester mata kuliah ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan selalu hadir di setiap pertemuan mata kuliah.